bisa dibilang cukup vokal dalam menyuarakan kayak ada inovasi apa, ada yang menurut kami itu kurang tepat apa gitu, kita vokal banget dan alhamdulillahnya vokalnya kita itu diterima dengan baik. Masukan-masukan dari kita juga dipertimbangkan banget gitu loh untuk dilakukan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Pentalks di sini atau Penempatan Talks. Bersama saya, Cordiala Kamintang sebagai moderator di kesempatan Pentalks kali ini. Yang pastinya nih kita nggak sendirian di sini. Kita kedatangan narasumber yang keren dan kece banget dengan Mas Alifan. Bisa say hi ke teman-teman mungkin? Halo teman-teman semuanya. Oke, itu tadi Mas Alifan. Mungkin Mas Alifan bisa perkenalan diri dulu mungkin dari prodi dulu pas kuliah, terus sama instansi yang ditempati sekarang, Mas. Oke, selamat pagi, siang, sore teman-teman semuanya. Kenalin, namaku Alifan Bayu Mendanggoro, biasa dipanggil Alifan. Dulu di PKN STAN prodinya D3 Pajak, angkatan 2018. Lulus di 2021, dapat penempatan, alhamdulillah dapat di pemerintah Kabupaten Pasuruan. Nah, jadi sekarang instansinya di Pemkab Pasuruan, tepatnya di OPD-nya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Karena waktu itu kan kalau pas kuliah kan jurusannya D3 Pajak nih. Kebanyakan sih kalau pajak jurusan pajak di angkatanku yang penempatan di Pemkab itu penempatannya di OPD yang ngurusi pajak juga, pajak daerah sih namanya. Jadi kalau di Pasuruan yang ngurus pajak adalah BPKPD dan itu adalah OPD-ku sekarang. Gitu. Wis, keren banget nggak sih teman-teman narasumber kita kali ini. Oh iya Mas, sebelumnya selain kerja nih Mas nih ada kesibukan lain nggak, entah kayak project atau kayak pokoknya kayak kesibukan di luar pekerjaan Mas kali ini deh. Oh iya, kalau kesibukan lain, kebetulan di lingkungan rumahku ada beberapa tetangga-tetanggaku yang lagi merintis UMKM. Nah, karena ya salah satu keilmuan yang aku dapat di STAN kan selain pajak juga terkait akuntansi kan, dan kebetulan untuk akuntansinya UMKM itu cukup sederhana. Jadi selain aku kerja di Pemkab Pasuruan, aku juga beberapa kali bantu tetangga-tetanggaku yang merintis UMKM untuk biar mereka nih catatan keuangannya bisa lebih rapi nih, bisa tahu kira-kira usahaku ini worth-nya berapa nih, nilai usahaku itu berapa. Jadi mereka nggak cuma jual aja, nggak tahu nilai usahanya itu berapa, nggak tahu penghasilan mereka dalam satu bulan berapa. Pun aku juga lambat laun aku juga mengedukasi mereka untuk perpajakannya juga, karena aku kan jurusannya pajak tuh. Jadi aku lambat laun juga edukasi mereka. Selain aku bantu keuangannya, aku juga bantu edukasi. Pajak ini juga salah satu kewajiban kalian loh. Jadi ayo perlahan-lahan kita sisihkanlah uangnya buat bayar pajak, karena bla 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 aku jelasin lah resikonya kalau nggak bayar apa, terus benefitnya apa dan lain-lain. Jadi selain aku sibuk di penempatan di Pemkab Pasuruan, aku juga ya sedikit banyak bantu-bantu ke tetangga-tetangga terkait akuntansi dan pajaknya itu tadi. Itu sih mungkin. Ini keren sih Mas. Berarti kayak memaksimalkan ilmu yang didapat selama kuliah ya Mas ya. Iya, betul. Gimana caranya kan Jadi kita kayak bisa pengabdian masyarakat benar. gitu ya Mas. Nah, betul. Terus nih Mas, kalau Mas kan sekarang mungkin aktif di lingkungan masyarakat juga, terus sambil kerja juga. Dulu tuh Mas Alifan nih bisa disebut sebagai mahasiswa yang kayak gimana? Kayak misalkan dari segi akademik dan non-akademik kayak kepanitiaan gitu Mas. Gimana tuh Mas? Kalau akademik sih so-so lah ya, nggak yang bagus banget tapi nggak yang mepet mepet nilai ambang Berarti batas juga enggak. rata-rata lah, rata-rata Mas. Iya, rata-rata. Nah, karena akademiku
rata-rata. Jadi waktu itu aku juga beberapa kali lah ikut ke organisasi kampus, ke kepanitiaan juga. Kalau organisasinya mungkin tingkat 1 itu aku ikut di keluarga mahasiswa pajak KMP, bidangnya di bidang Pora waktu itu. Kabitnya Mas Gupjan yang sekarang di Pemkot DIY kalau nggak salah. Aku belajar banyak dari organisasi KMP waktu itu, terus habis itu juga karena di organisasi KMP kan juga ada beberapa agenda, beberapa kegiatan. Jadi aku juga join di beberapa kepanitiaan dari KMP maupun dari luar KMP. Nah, menurutku kepanitiaan terbesar dan paling bisa aku banggakan adalah waktu aku join di Dinamika tahun 2019. Waktu itu aku join di bidang P2, dan itu kepanitiaan terlama dengan masa kerja terlama dan pengalaman terbanyak yang aku dapat dari kepanitiaan ya dari Dinamika. Itu sih mungkin kalau kepanitiaan yang lain ada ya event-event yang lain lah. Oh, berarti kalau segi akademik mungkin Mas Alifan nih yang kayak rata-rata mahasiswa lain aja, tapi kalau segi non akademik kayak yang mahasiswa aktif banget gitu ya Mas ya. Soalnya P2 sih. Berarti itu tahun tahun saya dong Mas, tahun Dananjaya ya. Iya, betul, Dananjaya. Berarti ini Mas-mas P2 yang suka marah-marahin kita nih teman-teman. Terus nih Mas kita lanjut ya. Dulu tuh Mas Alifan pilihan pas mau penempatan tuh apa aja sih? Oke, pilihan ini mungkin aku cerita agak panjang ya buat pilihan. Oke. Jadi kalau pilihan penempatan waktu itu kan penempatannya ada beberapa jenis instansi kan. Kemudian ada lembaga pemerintah di luar kementerian, ada pemerintah daerah. Nah, pada waktu itu aku putuskan untuk mempersempit opsi pilihanku ke Pemda. Kenapa? Kenapa aku pilih Pemda? Karena pertama, aku pengen kerja itu sudah menetap di suatu daerah tertentu, yang pindah-pindah ke seluruh Indonesia. Seperti yang kita ketahui kan, kalau misalnya Kementerian Keuangan di DJP, pasti kan beberapa tahun pindah, dan itu pindahnya nggak tempat yang dekat gitu, pindahnya pasti seluruh Indonesia. Nah, aku pada waktu itu memutuskan untuk milih Pemda karena aku nggak pengen seperti itu. Aku pengennya menetap di suatu daerah tertentu. Jadi aku mempersempit pilihanku ke Pemda. Nah, Pemda waktu itu pilihannya ada banyak. Jadi aku persempit lagi karena home base-ku di Mojokerto, Jawa Timur, Pulau Jawa. Jadi aku persempit pilihanku ke Pulau Jawa. Jadi udah dua nih. Aku mempersempit indikatornya ada dua. Pertama Pemda, setelah itu ada tinggal beberapa pilihan aja Kak. Nah, akhirnya aku pilih pilihan pertama itu di Pemprov Jawa Barat, pilihan kedua di Pemkab Pasuruan, pilihan ketiganya di pilihanku dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan tadi. Berarti penempatan yang Mas dapat kali ini tuh emang benar-benar kayak apa yang Mas harapkan pas pemilihan ya Mas ya? Iya. Pemkab Pasuruan itu pilihan kedua. Nggak jauh-jauh amat mungkin ya Mas dari Pasuruan ke Mojokerto atau sebaliknya? Betul, nggak jauh banget. Itu salah satu alasan memilih Pasuruan. Nggak jauh-jauh amat, terus secara beberapa indikator kayak performa Pemdanya, terus program-programnya, terus waktu itu aku juga riset TPP-nya kan, kalau di Pemda kan salah satu komponen penghasilannya kan TPP kan. Ya. TPP-nya untuk Pemkab itu ya termasuk menurutku udah cukup besar lah Pemkab Pasuruan itu. Terus nih Mas, kalau boleh tahu suka duka yang ada di Pemkab Pasuruan tuh apa sih Mas selama sejauh Mas ditempatkan? Sukanya dulu mungkin ya. Okay. Sukanya yang pasti nggak jauh dari rumah, nggak jauh dari home base. Jadi aku bisa, kalau sekarang sih aku ngekos, tapi setiap minggu tuh pasti bisa pulang. Tiap weekend aku pasti bisa pulang. Terus pun kalau misal di weekdays ada hal-hal tertentu yang membuat aku harus pulang tuh gampang karena jaraknya cuma sekitar 1 sampai 1,5 jam dari rumah. Jadi itu salah satu sukanya di Pemkab Pasuruan itu. Terus habis itu lingkungannya juga lingkungan yang open gitu.
kita itu nggak tahu ya kalau di instansi lain, tapi di Pemkab Pasuruan terutama di OPD anak-anak STAN tuh masuk itu jadi salah satu sorotan karena kita angkatan pertama STAN yang masuk ke Pemkab Pasuruan. Jadi kita otomatis jadi sorotan dan alhamdulillahnya sorotan itu sorotan yang baik. Kita Oke. malah dilakukan kita diterima dengan baik, mereka Bapak Ibu yang ada di sana welcome sekali, dan kita masukan-masukan kita itu benar-benar diharapkan gitu di sana karena Bapak Ibu di sana terutama atasan-atasan saya itu apa ya, mereka tahu kalau kita ini anak STAN yang terkenalnya akademisnya mungkin bagus, secara teori mungkin bagus, dan secara pendidikan pun PKN STAN pun juga ya kampus kedinasan yang ternama lah. Jadi mereka benar-benar mengharapkan ilmu yang kita dapat di kampus ini itu bisa diterapkan di sini. Setiap ada kumpul, setiap ada rapat sama Bapak Ibu Kasubit, sama Pak Kabit, sama Pak Kaban, itu kami selalu dikasih wejangan bahwa kalian ini anak STAN, ilmuwan kalian itu cukup baik. Jadi ayo kasih pengaruh positif nih di Pemkab Pasuruan ini. Mungkin itu bisa dianggap sebagai kita juga beban kan ketika dikasih amanah seperti itu. Tapi itu juga jadi motivasi kita. Karena apa? Karena akhirnya kita merasa diterima nih di situ. Nggak yang wah ini anak STAN kita kucilkan aja, nggak yang kayak gitu. Tapi kita malah diterima banget. Bahkan dalam beberapa bulan ini, terutama di OPD-ku sendiri, teman-teman sekantorku bisa dibilang cukup vokal dalam menyuarakan kayak ada inovasi apa, ada yang menurut kami itu kurang tepat apa gitu, kita vokal banget, dan alhamdulillahnya vokalnya kita itu diterima dengan baik. Masukan-masukan dari kita juga dipertimbangkan banget gitu loh untuk dilakukan. Jadi salah satu sukanya ada di Pemkab Pasuruan itu sih, welcome banget orang-orangnya dan terbuka sama masukan-masukan kita. Kalau dukanya apa ya? Kalau dibandingkan dengan instansi-instansi kementerian, pasti kan Pemda ini secara sistem kerja, secara organisasi kan mungkin memang belum sematang kementerian. Kayak sistem informasinya lah, sistem kerjanya lah, masih banyak hal-hal yang perlu disempurnakan. Itu mungkin salah satu apa ya, bisa dibilang kekurangan atau hal yang belum cukup baik yang ada di Pemda. Tapi ketika dimaknai dengan positif, hal itu berarti kita sebagai anak-anak baru di situ, kita punya ruang gerak yang banyak nih untuk berinovasi. Karena sistemnya belum optimal. Bahkan kita tinggal, misalnya, kita copy paste dengan apa yang kita tahu ada di instansi lain, di DJP misalnya. Kita copy paste yang ada di DJP, itu udah jadi satu inovasi baru di Pemda gitu. Dan menurutku itu salah satu kekurangan yang bisa kita maknai positif, jadinya kita bisa melakukan hal positif atas ketidaksempurnaan yang ada itu. Jadi ruang gerak kita lebih besar untuk berinovasi, untuk mengembangkan kantor kita nantinya. Itu sih mungkin suka dukanya ada di Pemda ya. Keren banget. Berarti bisa disimpulkan bahwa benar-benar aktif kontributif gitu ya Mas ya? Iya. Kita pun selalu didorong gitu kalau di kantor itu. Kan anak STAN yang ada di kantor itu 8 orang, semuanya dari jurusan pajak. 4 orang D3 pajak, 4 orang D3 penilai. 8 orang yang ada di, bukan di kantorku deh. Kan BPKPD itu ada 2 kantor berbeda gitu. Iya. Yang satu yang ngurusi keuangan dan sekretariat, aset, terus yang satu urusan pendapatan pajak daerah nih. Nah, untuk pendapatan pajak daerah itu ada 2 bidang. Di 2 bidang itu ada 8 orang. 8 orang ini setiap harinya itu selalu dipacu. Ayo ada inovasi apa? Apa nih yang mau kita kembangkan hari ini? Kita selalu dipacu seperti itu. Jadi kita tuh semakin semangat gitu untuk nyari apa nih yang bisa disempurnakan. Dan mereka memacu kita itu nggak cuma angin lalu gitu. Jadi ketika kita punya usulan inovasi, itu benar-benar
dipertimbangkan untuk bisa dilaksanakan. Jadi ya itu, jadi kita merasa diterima dengan baik, akhirnya kita semangat untuk mengembangkan yang ada di dalam situ. Itu sih mungkin. Berarti dari lulusan tahun 2018 itu ada 8 orang dan semuanya di OPD, di dalam satu OPD, Mas, ditempatkannya. Kalau Pemkab Pasuruan itu totalnya ada 35 orang. 35 orang yang 17 orang di BPKPD, tadi yang di BPKPD, terus sisanya ada di beberapa dinas-dinas lain termasuk inspektorat, ada dinas kesehatan, dinas pendidikan, perumahan dan hunian, dan ada beberapa dinas lain lah. Pokoknya sisanya itu ada di beberapa dinas lainnya. 17 orang di BPKPD, yang 8 dari 17 tadi itu di pendapatan dan di pajak daerah. Oke, berarti semua prodi ada tuh, Mas? Ada semua prodi. Terus nih, Mas, terkait jam kerja dan beban kerja gimana kalau menurut Mas? Masih batas wajar seperti umumnya gitu-gitu, Mas? Kalau jam kerja, ini aku bicara di OPD ku sendiri ya. Oke. Kalau di BPKPD, terutama di bidang pendapatan, urusan pajak daerah, beban kerjanya itu cukup tinggi menurutku, karena kita ngurusi pajak daerah, kita dikejarnya sama target penerimaan. Ketika target penerimaan kita di suatu momen, di suatu masa itu masih belum nyampe, otomatis kita pekerjaan akan lebih sibuk lagi. Tapi ya kesibukannya itu masih dalam batas yang wajar sih menurutku. Jadi nggak yang sibuk banget. Ada masanya kita sibuk banget, tapi itu nggak selalu gitu. Jadi ya wajar-wajar aja. Tapi ya nggak yang santai banget. Jadi ya normal lah kesibukannya. Oke, kalau tadi kita ngomongin beban kerja kan, dari beban kerja tuh fasilitas apa sih, Mas, yang disediakan sama kantor? Kalau fasilitas di Pemkab Pasuruan sih, terutama di kantorku, ya fasilitas pada umumnya sih. Kalau fasilitas kantor kayak semacam alat-alat yang ada di kantor itu udah lengkap semua, udah sangat memadai semuanya. Kalau fasilitas di luar kantor kayak asrama atau apa itu kita belum ada, dan memang tidak ada. Kemarin kita sempat ditawari rumah dinas, tapi teman-teman waktu itu udah pada ngekos semua kan, udah pada dapat kos masing-masing, jadi akhirnya kita nggak jadi nih nempatin rumah dinas. Jadi fasilitasnya ya yang ada di kantor itu aja. Sama ada beberapa motor kantor yang teman-teman nggak ada motor, itu bisa pakai motor yang ada di kantor. Itu sih mungkin. Wih, keren sih, Mas. Berarti kalau misalkan belum pada ngekos, pada ambil rumah dinas ya, Mas? Mungkin. Terus nih, Mas, gimana sih budaya dan lingkungan kerjanya, nilai budaya yang diterapkan di situ? Kalau di tempatku sendiri, menurutku budaya kerja dan lingkungan kerjanya itu udah cukup baik ya, udah sangat-sangat sangat-sangat bagus lah untuk menuju pencapaian target. Itu sistem kerjanya udah cukup baik, budaya kerjanya pun udah cukup baik juga, suportif, baik dari Pak Kaban, Kabid, ke Kasubid, sampai ke staf itu koordinasinya juga baik semua. Apalagi itu tadi kita didukung dengan anak-anak stan yang cukup diterima dengan sangat baik. Habis itu pendapat-pendapat kita juga diterima dengan sangat baik juga. Akhirnya ya mendorong kita untuk membuat budaya kerja di situ mungkin semakin baik lagi ke depannya. Jadi yang sudah ada ini sudah baik, tapi kita selalu berusaha di situ untuk apa yang masih kurang supaya bisa kita sempurnakan. Jadi motivasi kerjanya di situ pun akhirnya dapat, nggak yang cuma menikmati yang udah ada, stay di zona nyaman yang sudah ada, enggak. Kita selalu setiap hari kita cari apa nih kekurangan dari kantor ini, apa yang kira-kira bisa kita sempurnakan. Itu nggak hanya dari staf aja, mulai staf ke Kasubid, ke Pak Kabid, ke Pak Kaban, itu semuanya selaras kayak gitu. Jadi aku juga berterima kasih sekali ke atasan-atasanku yang ada di sana, Bapak Ibu Kasubid, Bapak Ibu Kabid yang ada di sana, Bapak Kaban, itu aku berterima kasih sekali karena teman-teman stan yang ada di sana diterima dengan sangat baik gitu.
Dan akhirnya kita juga termotivasi untuk membuat kantor ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Itu sih. Ayo teman-teman, udah mulai tertarik nih kayaknya nih masuk ke Pemkab Pasuruan. Berarti benar-benar yang kekeluargaan ya Mas ya, lingkungan kerjanya tuh. Iya, betul. Terus nih Mas, terkait jenjang karirnya Mas, jenjang karir di Pemkab Pasuruan tuh gimana sih Mas untuk lulusan PKN STAN? Kebetulan kami di Pemkab Pasuruan itu angkatan pertama. Nah, angkatan pertama, karena kami angkatan pertama, kami belum punya referensi untuk lulusan PKN STAN di sana itu seperti apa. Tapi di beberapa pertemuan para laksana, beliau selalu berpesan bahwa kalian ini, teman-teman yang ada di sini, itu yang diharapkan nanti akan meneruskan apa ya, bahasa kerennya mungkin meneruskan takhta di kantor ini, meneruskan titahnya kantor ini. Jadi kami diharapkan selama kita nanti sudah bisa, kan sekarang kan masih belum bisa kita lanjut ke kuliah lagi kan. Kalau di Pasuruan tuh ketentuannya 1 tahun setelah pengangkatan PNS itu kami baru bisa lanjut kuliah lagi. Nah, kami diharapkan sama Pak Kabid dan Bapak Ibu Kasubdit yang lainnya itu kami diharapkan untuk secepat mungkin ketika kita udah bisa kuliah, langsung nih kalian semua kuliah. Satu kantor kalau perlu kuliah semua anak-anak STAN itu bareng. Nanti kita usahakan dapat rekomendasi dari Pak Kaban. Jadi Bapak Ibu di sana benar-benar support kami untuk melanjutkan karir kami di situ gitu. Dan berusaha terus untuk mendorong kami untuk mendapatkan jenjang yang lebih tinggi lah mungkin. Termasuk kuliah itu tadi. Kita didorong banget untuk kuliah dan harus kompak nih. 17 orang yang ada di BPKPD diusahakan nanti bisa bareng-bareng kuliah nanti dan dapat rekomendasi dari Pak Kaban. Karena semakin tinggi ilmu yang kami dapatkan, tentunya nanti kan dapat kantor juga dapat pengaruh yang baik juga. Diharapkan nanti ilmu kami bisa lebih banyak lagi yang bisa kita terapkan di situ. Jadi untuk jenjang karir mungkin kalau secara struktural ya hampir sama dengan kantor-kantor atau pemerintah-pemerintah daerah yang lainnya. Kita ada staf, di atasnya staf ada kasubdit, ada kabid, ada kaban atau kepala dinas, pun di situ juga ada jabatan fungsional juga. Jadi ya secara struktural itu hampir sama. Bedanya mungkin lingkungannya nih, Newport nggak untuk teman-teman ini menuju ke jenjang karir yang lebih tinggi. Dan alhamdulillah di Pemkab Pasuruan kita benar-benar ya istilahnya full support lah orang-orang ke teman-teman STAN yang ada di sana. Berarti itu kita baru bisa melanjutkan pendidikan tuh 1 tahun setelah pengangkatan nih Mas. Terus di Pemkab Pasuruan ini ada tugas belajar atau kayak beasiswa atau izin belajar gitu nggak sih Mas? Dan gimana sistemnya? Nah kalau tugas belajar, izin belajar dua-duanya ada. Kebanyakan mungkin izin belajar ya ambil yang ekstensi itu, yang kuliahnya itu di luar jam kantor. Tapi pun yang tugas belajar full beasiswa itu ada. Ada yang kebanyakan mungkin univ-univ di Jawa Timur kayak di Universitas Brawijaya, terus universitas lainnya ada di Jawa Timur. Terus dulu juga sempat ada yang tugas belajar ke PKN STAN dulu. Karena tapi dulu ada program khusus sih. Jadi waktu PBB itu kan PBB Perdesaan dan Perkotaan itu kan ini kan PBB P2 itu baru masuk ke Pemda itu di tahun 2013. Nah pada saat itu PKN STAN membuka nih pejabat-pejabat di Pemda atau pegawai-pegawai di Pemda untuk masuk ke sana. Itu juga sempat ada perwakilan dari Pemkab Pasuruan yang masuk ke sana. Jadi tugas belajar, izin belajar, bahkan beasiswa ada di sana. Tapi kalau sistemnya, aku masih belum riset nih gimana sistemnya. Tapi yang pasti melalui ada OPD yang namanya BKP SDM. Itu semuanya terpusat di sana untuk izin belajar, tugas belajar, beasiswa ada di sana semua. Oh iya, kira-kira beasiswanya tuh ada luar negeri juga nggak Mas? Memungkinkan nggak? Kalau memungkinkan sekali, tapi selama ini setahu masih belum ada nih yang sampai beasiswanya ke luar negeri untuk pegawai Pemda ya. Tapi ya bisa jadi kita nanti jadi orang pertama mungkin ya yang dapat beasiswa luar negeri. Amin.
Karena ya itu tadi, karena di PMK Pasuruan alhamdulillah kami dikelilingi orang-orang yang sangat-sangat suportif gitu untuk teman-teman ini mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi ya nggak ada yang nggak mungkin lah kita dapatkan di sana. Mantap banget nggak sih Pemkab Pasuruan ini teman-teman? Udah lingkungannya enak, terus jenjang pendidikannya mudah. Oke Mas, kita lanjut lagi. Terus misalkan nanti nih Mas, kalau sudah selesai pendidikan, menerus ke pendidikannya, sistem penyetaraan pangkatnya tuh gimana Mas? Apakah ada penyetaraan tahunan atau ada periode yang lebih lama? Kalau penyetaraan, sebenarnya aku belum tahu sih penyetaraannya itu sistemnya seperti apa. Tapi dari beberapa bulan aku bekerja di sana, untuk penyetaraan di Pemkab Pasuruan itu jaraknya jarak periode ada penyetaraan itu nggak terlalu lama. Jadi untuk menunggu penyetaraan itu nggak habis waktu lama gitu. Bisa sesegera mungkin sih harusnya ya. Untuk pastinya beberapa bulan sekali itu aku masih belum tahu informasi. Terus nih Mas, tadi kan kita udah ngomongin lingkungan, nilai budaya, Iya. suka dukanya. Sekarang kalau ditanya indikator kinerjanya untuk naik jabatan tuh selain pendidikan apa sih Mas? Apakah ada penilaian sendiri per pegawai gitu-gitu loh? Kalau indikator kinerja sih mungkin hampir sama lah ya kayak Pemda-Pemda yang lain. Setiap bulan ada SKP itu yang kita nyusun SKP, di SKP itu ada capaian target per pegawai. Mungkin itu salah satu indikator juga untuk kita bisa penilaian dari atasan-atasan juga dari situ. Terus dari kinerja kita sehari-hari juga. Kalau di kantorku alhamdulillah mulai dari atasan sampai staf itu jarak komunikasinya itu nggak jauh gitu. Jadi dari atasan ke staf itu atasan tahu apa yang terjadi di staf. Tiap stafnya ngapain itu pasti tahu atasan. Mungkin itu dari sehari-hari juga bisa jadi penilaian juga. Terus dari jenjang pendidikan juga, kualitas pendidikannya juga dilihat. Jadi banyak sih indikatornya dan hampir sama kayak pemerintah Pemda-Pemda yang lain atau instansi-instansi yang lain. Itu sih. Oke. TPP di daerah tersebut, misalnya kalau di Pasuruan ya peraturan Bupati Pasuruan tentang TPP itu pasti ada. Soalnya dulu waktu aku milih penempatan, salah satu yang tak riset itu dan hampir semua Pemda itu ada di internet untuk TPP-nya. Oke, berarti selain TPP ada insentif juga ya Mas ya? Iya, betul. Terus nih Mas, kalau kita kan nanti kan lulus ditempatkan terus kan itu tuh kan CPNS Mas. Nah itu mekanisme THP-nya di Pemkab Pasuruan tuh gimana sih Mas? Sistem THP Kalau di Pemkab CPNS-nya? Pasuruan, ya THP CPNS-nya sama sih, 80% dan itu 80% itu keseluruhan ya. Jadi misal Gapok plus TPP kita udah dapat dari bulan kedua kalau nggak salah. Bulan kedua itu kita udah dapat TPP-nya teman-teman udah cair. Gapok kalau Gapok udah dari kita masuk hari pertama itu udah langsung dapat Gapoknya. Jadi untuk perolehan penghasilan itu bisa dibilang untuk pegawai baru di Pemkab Pasuruan perolehan penghasilannya nggak seret lah. Kan ada tuh yang tertunda kan. Yeah. Misalnya beberapa bulan belum dapat, terus TPP-nya beberapa bulan belum dapat. Kalau di Pemkab Pasuruan bisa dibilang nggak tertunda, cuman TPP-nya aja tertunda 1 atau 2 bulan kalau nggak salah. Dan setelah itu kita dapat yaitu itu tadi sesuai ketentuan peraturan di atasnya bahwa CPNS dapatnya 80% dari yang seharusnya diterima itu tadi. Itu sih. Oke. Tadi kan dikatakan bahwa banyak tuh lulusan STAN tahun 18 yang di Pemkab Pasuruan. Nah, ditempatkannya di dinas apa aja sih Mas? Kalau berdasarkan prodi mungkin ya, iya. Oke. Sebentar, tak buka listnya dulu ya biar aku nggak misinformasi. Oh ya, oke Mas. Oke, kalau kan kita ada 4 jurusan kan? Iya. Ya kita keluarkan BC lah ya. Berarti tinggal 3. Pajak, akuntansi sama manajemen keuangan. Nah, untuk pajak sama manajemen keuangan
itu seluruhnya ada di BPKPD. Jadi yang pajak itu di BPKPD di bidang pendapatan, yang manajemen keuangan, misal untuk yang aset itu yang masuk ke bidang aset, yang KBN masuk ke bidang-bidang yang lain, mulai dari sekretariat, BUD, anggaran itu insya Allah masuk ke situ. Nah, untuk akuntansinya disebar ke beberapa OPD. Yang pertama ada sekretariat daerah, bagian umum, terus habis itu ada di BKPSDM, terus ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim, terus di Dinkes ada, terus di Dinas Pendidikan, terakhir habis itu di PU Bina Marga, terus terakhir di Inspektorat. Jadi yang di luar BPKPD itu seluruhnya akuntansi. Berarti yang disebar, yang diacak cuma akuntansi aja, Mas? Iya, yang non BPKPD itu akuntansi semuanya. Ya. Terus nih Mas, kalau boleh tahu tuh Pemkab Pasuruan tuh antara satu dinas tuh ke dinas lainnya tuh kantornya kayak jauh-jauhan gitu, Mas? Enggak sih, Mas? Apa ada Nah, wilayah pemerintahnya sendiri gitu, Mas? ya, tahun ini kita udah ada kompleks perkantorannya sendiri. Ada di wilayah Raci, itu di salah satu wilayah di Pemkab di Kabupaten Pasuruan. Jadi seluruh perkantoran itu ada di situ. Tapi sekarang masih masa transisi, jadi masih ada beberapa kantor yang masih terpisah. Kalau dulu kantor bupatinya itu ada di wilayah kotanya, Kota Pasuruan. Jadi sekarang masuk ke Raci semuanya, ke kompleks perkantoran Pemkab Pasuruan. Targetnya sih akhir tahun depan itu seluruh OPD sudah ada di sana semuanya. Oke, tuh, ayo teman-teman, mulai tahun ini sudah dipersatukan, jadi nggak jauh-jauh banget ya, Mas ya. Iya, Antara tuh. satu kantor ke kantor lainnya. Oke, Mas, lanjut nih. Dulu kan pas penempatan tuh ada beberapa pertimbangan pribadi mungkin ya yang dikasih. Kalau dari 5 poin skala prioritas nih, Ya, Mas Alifa nih mengurutkannya gimana nih? Kalau misalkan yang satu tuh home base, kedua THP, yang ketiga track record alumni, dan yang keempat tuh IPK dan SKD. Pertimbangan Mas tuh waktu itu apa? Gimana sih skala prioritas Mas? oke. Skala prioritasku eh, kalau pertama kayak yang tak jelasin tadi, antara KL atau Pemda, aku milih Pemda. Dan Pemdanya spesifik di Pulau Jawa. Jadi karena home base-ku Pulau Jawa, spesifik di Pulau Jawa. Dan waktu itu aku nggak membatasi Jawanya di Jawa Timur. Jadi aku bisa di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Banten, atau Jawa Timur. Jadi batasan pertamaku, pertimbangan pertamaku itu. Terus pertimbangan kedua adalah THP yang pasti ya. THP waktu itu aku risetnya adalah TPP-nya sesuai peraturan kepala daerah masing-masing. Baru yang pertimbangan terakhir setelah aku dapat list nih Pemda-Pemda yang di Pulau Jawa dan THP-nya menurutku cukup, baru terakhir aku lihat IPK SKD. Nah, lihat pertimbangan IPK SKD ini melihatnya gimana? Waktu itu aku berterima kasih sekali sama tim angkatan, termasuk tim STA juga, angkatanku STA 18, yang membuat simulasi ya. Aku waktu itu orang yang sangat-sangat memanfaatkan simulasi itu, karena dengan simulasi itu akhirnya aku bisa tahu nih, kira-kira misal aku milih instansi A, aku taruh di pilihan pertama, masuk nggak nih? Terus habis itu instansi B di pilihan kedua, masuk apa enggak? Jadi kan waktu itu kan hampir keseluruhan instansi itu ada, kita udah tahu nih permintaan kuota mereka berapa, per prodi juga berapa. Jadi dari situ bisa dijadikan pertimbangan. Ngelihatnya dari mana? Ngelihatnya ya dari ranking di simulasi. Jadi menurutku ya kalau aku sendiri aku sangat memanfaatkan simulasi, dan aku mungkin bisa berpesan ke teman-teman untuk benar-benar memanfaatkan simulasi itu, karena hasil yang aku dapat pun itu juga sesuai gambaranku waktu simulasi. Jadi aku waktu itu milih di
Pemprov Jabar pilihan pertama. Kenapa nggak Pemprov Jatim? Karena kalau dilihat dari simulasi, IPK SKD itu udah nggak nyampe nih ke Pemprov Jatim. Jadi aku milih ke Pemprov Jabar. Yang THP-nya nggak jauh beda sama Pemprov Jatim. Nah, di Pemprov Jabar, pada waktu itu, kebetulan tuh Pemprov Jabar nggak ngasih tahu spesifik per prodinya berapa. Mereka cuma ngasih tahu bahwa mereka minta 250 mahasiswa kalau nggak salah. 250 lulusan PK Instan yang masuk ke sana. Aku otomatis berasumsi paling enggak pajak ini bisa di angka 30-an lah, 25 sampai 30-an. Aku lihat rankingku di Pemprov Jabar di pilihan pertama masih di angka 20, 21. Jadi menurutku masih masuk. Terus habis itu untuk pilihan kedua, ketiga pun aku lihatnya sama. Tak ranking. Jadi di pilihan kedua itu aku urutan keberapa. Udah ada berapa orang nih yang milih pilihan pertama. Terus habis itu di pilihan kedua ada berapa orang, aku urutan keberapa. Begitupun pilihan ketiga. Dan akhirnya aku masuk ke PMK Pasuruan. Karena ternyata Jawa Barat itu cuma ngambil pajaknya, D3 pajak itu hanya 15 orang atau 15 atau 17. Jadi ya sesuai dengan perhitunganku, karena aku waktu itu adanya itu di urutan 20, 21 lah. Dan di PMK Pasuruan pada waktu itu aku urutkannya kalau aku di pilihan kedua itu masih sangat-sangat mungkin untuk masuk. Dan ternyata aku benar-benar masuk ke PMK Pasuruan gitu. Dan nggak tahu ya, tapi menurutku cara itu bisa cukup efektif untuk digunakan, terutama untuk teman-teman prodi D3 pajak. Karena D3 pajak ini, ya aku tahunya D3 pajak, aku nggak tahu prodi yang lainnya, tapi kalau D3 pajak itu pure bisa diprediksi lah dari ranking IPK SKD itu, karena aku membuktikan sendiri. Dan karena aku memanfaatkan simulasi sekali, jadi aku juga berpesan ke teman-teman yang lain untuk ngisi simulasi itu juga nggak awur-awuran. Ngisi simulasi ini yang benar juga. Nggak ngasal gitu ya Mas ya? Betul. Karena yang kalian isi itu nggak cuma untuk kalian, tapi dipakai juga sama teman-teman yang lain. Terutama teman-teman yang untuk teman-teman yang nilai IPK SKD-nya bagus. Kan ya normal lah, teman-teman yang nilai IPK SKD-nya bagus nggak terlalu mikir nih, nggak terlalu pusing mikir penempatan. Tapi jangan sampai kalian ngisi simulasinya juga asal-asalan. Karena ketika yang kalian isi asal-asalan, itu berpengaruh ke teman-teman yang rankingnya di bawah kalian. Gitu. Misalnya aku ranking 1 di angkatan. Ranking 5 besar angkatan lah. Di simulasi, aku ngisi ngawur. Misal ngisi Pemkab Sidoarjo, terus Pemprov Kalimantan, terus Pemprov Sulawesi misalnya. Nah, padahal aku ini nggak pengen, tiga-tiganya itu nggak pengen. Terus tiba-tiba di hari H ngisi penempatan, aku milih yang tak pengenin. Yang tadinya teman-teman di bawah-bawah kalian itu merasa nilainya sudah aman di instansi itu, bisa jadi nanti akhirnya tergeser karena kalian ngisinya tadinya awur-awuran. Jadi pesanku untuk teman-teman, terutama yang ranking atas ya, itu diusahakan meskipun kalian kemungkinan besar untuk milih apapun itu keterima, diusahakan pas simulasi ini jangan awur-awuran, karena yang kalian simulasi ini nggak cuma bermanfaat untuk kalian aja. Gitu. Simulasi ini digunakan untuk teman-teman, terutama teman-teman dengan ranking di tengah-tengah atau di bawah, karena aku salah satu orang yang sangat memanfaatkan simulasi itu. Jadi simulasi ini benar-benar harus digunakan sebaik mungkin dan pikirin teman-teman kalian juga ketika kalian ngisi simulasi. Itu sih pesanku ke teman-teman. Wis, tuh teman-teman ya. Untuk simulasinya jangan lupa diisi. Terus kalau ngisi juga jangan asal-asalan. Berarti kalau tadi skala prioritas Mas tuh yang pertama home base, THP, baru IPK dan SKD. Betul. Dan terus Mas, berarti Pemkab Pasuruan ini dulu Mas pakai juga pas simulasi berarti ya? Iya. Berarti benar-benar relate banget tuh simulasi, harus benar-benar dijadikan acuan ya. Iya, betul. Oke Mas, kita mungkin udah di penghujung wawancara kali ini. Menurut Mas Alifan nih, kenapa lulusan tahun ini tuh harus
memilih Pemkab Pasuruan? Coba Mas. Mungkin teman-teman bisa telah sendiri ya, apa yang udah aku bicarakan panjang tadi. Tapi Ya, betul. menurutku Pemkab Pasuruan ini worth it untuk teman-teman yang home base-nya di sekitar Pasuruan juga. THP-nya ya cukup lah, nggak yang tinggi banget, nggak, tapi cukup. Apalagi untuk teman-teman yang home base-nya di sekitar Pasuruan. Karena kita dapat privilege lagi, kita bisa pulang setiap minggu atau kapanpun kita mau. Itu privilege yang menurutku sangat-sangat besar. Dengan privilege itu kita masih bisa dapat THP yang lumayan besar. Itu menurutku bisa menjadi salah satu salah satu pertimbangan lah teman-teman untuk milih Pemkab Pasuruan. Di samping Pemkab Pasuruan juga merupakan instansi yang mendukung pegawai-pegawainya untuk terus maju seperti apa yang aku jelaskan tadi. Karena aku bicara sesuai pengalamanku. Atasan-atasanku, rekan-rekan kerjaku di sana itu selalu mendukung teman-teman untuk selalu maju. Dan jenjang karirnya juga nggak dibatasin. Kita didorong bahkan untuk ayo cepat dan kuliah biar bisa naik golongannya, biar bisa cepat di umur sekian kalian sudah bisa jadi pejabat ini, di umur sekian kalian sudah bisa jadi pejabat ini gitu. Jadi kita benar-benar didorong untuk maju gitu. Itu sih mungkin. Jadi untuk teman-teman yang home base-nya di sekitar Pasuruan, terus pengen bisa pulang setiap saat dengan THP yang masih lumayan, terus pengen jenjang karir yang jelas dan lingkungan kerja yang suportif, monggo untuk datang ke Pemkab Pasuruan lah. Saya teman-teman tuh. Berarti bisa disimpulin kalau Mas Alifan ini bener salah satu penganut yang kayak home base is everything gitu ya Mas ya. Mungkin bisa dikatakan. Iya. Karena emang itu privilege yang nggak bisa dihargai dengan apapun ya Mas ya. Ya, buat aku itu sih. THP bisa jadi di bawah teman-teman yang misal di kementerian A1 lah katakan. Ya. Bisa jadi di bawah mereka, tapi privilege kita pulang setiap saat bisa gitu. Itu privilege yang menurutku cukup besar. Oke, tuh teman-teman jangan ragu-ragu untuk memilih Pemkab Pasuruan ini sebagai pilihan, salah satu pilihan dari penempatan teman-teman nanti. Oke, Mas Alifan, mungkin kita cukupkan saja wawancara kali ini. Terima kasih banyak Mas sudah bersedia menjadi narasumber di Pentalks kami kali ini. Mungkin kalau ada salah-salah kata atau kekurangan lain bisa baiknya dimaafkan. Terus semoga Mas Alifan juga selalu lancar dalam pekerjaannya. Amin. Oke, kita tutup sesi Pentalks kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.